Perkenalkan, nama saya Marhani dengan NIM 091058042407 Prodi Administrasi Publik semester 2 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu klasifikasi data. Sebelum masuk ke topik, kita harus mengetahui apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Data dapat berbentuk angka, teks, gambar, atau suara yang nantinya diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya, dalam dunia pendidikan, data bisa berupa nilai ujian siswa, jumlah siswa dalam kelas, atau tingkat kepuasan terhadap metode pengajaran. Selanjut masuk dalam pengertian klasifikasi data adalah proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan mengklasifikasikan data, kita bisa menentukan cara pengolahan yang tepat sehingga hasilnya lebih akurat. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu 1. Berdasarkan sumber data. Sumber data menunjukkan dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi menjadi 2. Data internal. Data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau instansi. Data ini digunakan untuk kepentingan internal organisasi tersebut. Contoh, data penjualan di sebuah toko data eksternal. Data yang diperoleh dari luar organisasi atau instansi. Data ini digunakan untuk memahami faktor luar yang dapat memengaruhi organisasi. Contoh, data ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS). 2. Berdasarkan sifat data menunjukkan bagaimana data disajikan, apakah berupa angka atau deskripsi. Yang pertama, data kualitatif, data dalam bentuk kategori atau deskripsi, bukan angka. Data ini menggambarkan kualitas suatu objek atau fenomena. Contoh, warna favorit siswa, merah, biru, hijau. Dan yang kedua, data kuantitatif, data dalam bentuk angka yang dapat dihitung atau diukur. Contoh, tinggi badan siswa, 170 cm, 3. Berdasarkan jenis data berkaitan dengan bagaimana angka dalam data direpresentasikan. Ada data diskrit, data berupa angka tetap dan tidak bisa dibagi lebih kecil lagi, biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, jumlah siswa dalam kelas, 30 siswa, ada data kontinu, data yang bisa memiliki nilai dalam rentang tertentu dan bisa dibagi lebih kecil. Biasanya hasil pengukuran. Contoh, berat badan seseorang 55,3 kg atau 55,7 kg. 4. Berdasarkan cara memperoleh data. Cara memperoleh data dibedakan menjadi 2. Yang pertama, data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara, survei, atau eksperimen. Contoh, hasil wawancara dengan pelanggan tentang kepuasan layanan. Dan yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian atau jurnal. Contoh, data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) 5. Berdasarkan waktu pengumpulan data-data, juga diklasifikasikan berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu data cross-seksional, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi saat itu. Biasanya digunakan untuk gambaran singkat. Contoh, survei kepuasan pelanggan di bulan Januari dan data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam periode waktu tertentu untuk melihat perubahan atau tren. Biasanya digunakan untuk analisis tren atau prediksi. Contoh, data inflasi tahunan dari 2010 hingga 2024 masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan-kesimpulannya adalah klasifikasi data membantu dalam pengelompokan dan analisis data agar lebih efektif. Data dapat dibedakan berdasarkan sumber, sifat, jenis, cara memperoleh, dan waktu pengumpulannya. Pemahaman yang baik tentang klasifikasi data memungkinkan penggunaan metode analisis yang tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat.